Yo guys, Asus ROG 6. Di akhir Juli kemarin kita udah sempet kasih first impression K2G tentang ROG Phone 6 Pro. Nah, karena demand yang begitu kuat, kali ini kita akan bikin full reviewnya. Nih, unit resmi retail Indonesia. Yoi, tapi ini ROG 6 ya, kalau yang waktu itu ROG 6 Pro. Perbedaannya nggak terlalu signifikan kok, antara versi yang Pro dan versi biasa. ROG 6 nggak ada layar ekstra di belakang, serta storage dan RAM yang lebih besar ada di versi Pro. Kalau kemarin kita lebih fokus ke performance, kali ini kita mau lihat bener-bener ROG 6 ini as a complete phone seperti apa. Let's go! Untung kita di video sebelumnya udah tackle bagian terpenting dari ROG Phone 6 ini, performa. Make sure kalian udah nonton videonya ya, link ada di kanan atas dan di deskripsi. Nggak ada perubahan soal performa di versi resmi Indonesianya. Tetap ngebut po, stabilisasi performa bagus, dan pastinya lebih adem dibandingkan versi sebelumnya. Hal terakhir ini penting banget ya. In theory, kita akan melihat lebih sedikit problem mati total seperti yang dialami beberapa ROG Phone 5 tahun lalu. Lebih adem artinya semakin sedikit faktor bahaya yang bisa dialami secara hardware. Sepemakaian gue selama digunakan di temperatur ruangan yang adem juga, main game yang berat sekalipun gak akan nge-push suhu handphone terlalu tinggi. Cuma pas wildlife stress test doang, suhu bisa bener-bener panas. Tips dari gue, mode performa X mode yang punya fungsi menaikkan batas performa nggak terlalu penting dinyalain. Di dynamic mode udah lebih dari cukup melahap berbagai game. Keuntungan dynamic mode ya relatif lebih adem, serta tidak mengkonsumsi baterai secara berlebihan. Di luar performa, mesti nggak sih gue jelasin soal experience gaming di sebuah ROG phone? Gue rasa kalian udah familiar dengan konsep besarnya deh. Arguably the best gaming phone. Trigger button berupa ultrasonic buttons check, berasa kurang punya trigger buttons, extra button functions yang bisa di-trigger pakai motion check, display tanpa gangguan notch atau hole punch camera, serta respons layar yang sat-set dengan touch sampling rate 720Hz check, front facing stereo speaker yang top check, headphone jack dengan high quality DAC check, bezel atas bawah yang memberikan area yang cukup untuk grip check, gaming tools yang komprehensif, cek lagi. Kalau mau lebih hardcore lagi, Asus juga menyediakan beberapa aksesoris tambahan yang bisa enhance experience gaming melalui sinergi ekosistem gaming yang lengkap. Nah, buat gue yang memang selalu butuh satu handphone yang khusus buat gaming, ROG Phone 6 series ini mendekati sempurna. Tapi, buat kalian yang bakalan jadiin handphone ini sebagai daily driver, gimana? Gue sempat pakai ROG 6 ini sebagai main phone gue. Nih, gue kasih tahu. Sebagai smartphone, ROG 6 ini besar, nggak mudah digunakan dengan satu tangan. Lalu berat banget di 239 gram. Beda segram doang tuh sama iPhone 14 Pro Max. Tapi menurut gue itu doang kompromi yang harus dihadapi soal desain. Gue merasa overall desain ROG 6 ini cukup bunglon ya, jadi bisa menyesuaikan situasi. Butuh terlihat normal, bisa karena aksen-aksen gaming yang gak terlalu stand out. Butuh gaming banget juga bisa. Tinggal mainin opsi aura lightingnya yang bikin rangkaian LED yang membentuk logo ROG di belakang atau kata-kata Dare to Play menyala-nyala. Ingat, di versi Pro-nya lebih advance lagi dengan extra screen di belakang yang bisa di-customize. Cuma, nah ini mesti diinget nih, kalau kalian ambil hero color-nya yang warna putih, aksen-aksen gaming itu akan lebih mencolok dibanding yang warna hitam ini. Soal feel premium sih jelas ya, Wong punya glass back serta aluminium frame. Soal ukuran yang besar menurut gue pribadi adalah kompromi yang worth it karena beberapa hal. Pertama, stereo speaker yang bener-bener full dan ngadep ke depan. Suaranya juga goks banget nih. Kedua, space lebih di dalam untuk cooling system yang berhasil mendinginkan internal nggak cuma di gaming, namun di daily use juga. Ketiga, muat baterai 6000 mAh yang ketika dipasangkan dengan chipset yang punya performance per watt yang baik, bener-bener susah ngabisinnya. Sekali ngecharge, including gaming sejam, itu gue bisa make sampai 8 jam screen on time-nya. Kalaupun habis, charger 65 watt yang diberikan dari dalam box bisa ngecharge baterainya full dari kosong dalam waktu kurang lebih 45 menit.
Terakhir, gue sebetulnya nggak bisa confirm dari source manapun ya, apakah ROG Phone 6 ini punya audio file grade DAC. Tapi di kuping gue berasa lebih bagus daripada di Zenfone 9 yang sama-sama punya jack 3,5 mm. Kalau ada yang tahu info validnya, drop komen di bawah ya. Yang gue apresiasi juga soal desain, ROG 6 adalah handphone gaming pertama yang punya sertifikasi IP rating, walaupun masih sekedar IPX4 alias bisa tahan cipratan tapi nggak tahan debu. Ditambah lagi, layarnya udah diproteksi dengan Gorilla Glass Victus dan bodi kacanya Gorilla Glass 3. Ini sih Asus bener-bener mencoba meyakinkan calon konsumennya bahwa ini bukan handphone yang cuma cocok digunakan buat sesi gaming, namun handphone seutuhnya yang cukup tahan dengan kejamnya dunia. Displaynya juga termasuk bagus. Walaupun belum kekinian di beberapa aspek seperti belum LTPO display atau resolusinya masih mentok di Full HD, ROG 6 menawarkan maksimum refresh rate yang tinggi banget, yaitu 165 Hz. Color accuracy-nya bagus dan bisa di-customize sesuai kebutuhan. Terus support HDR10+, dan yang penting problem-problem seperti soal Black Crush di seri sebelumnya gue nggak lihat lagi di sini. Konsistensi warna di berbagai settingan refresh rate juga bagus ya. Paling ada sedikit perbedaan di 165 Hz, tapi itu pun nggak terlalu ketara. Layarnya juga bright di penggunaan outdoor, walaupun ya nggak se-bright real flagship phones masa kini, tapi ya no problem sama sekali. Fingerprint sensornya juga ada di dalam layar ya guys, responnya cepet dan akurat. Info nih, pada mode refresh rate auto, menurut gue screennya terlalu sering pindah ke 60 Hz ketika menjalankan berbagai apps. Nggak enak liatnya jadi patah-patah, so biasanya untuk daily usage gue lock aja di 90 Hz supaya smoothnya dapet, baterai juga nggak seboros kalau kita lock di refresh rate yang lebih tinggi. Bukan berita baru ya, Asus memberikan lini gaming phone-nya dengan kamera yang mumpuni. Di belakang ada sensor kaliber flagship 2021-2022 yaitu IMX766 yang menghiasi main camera. Ditemani dengan ultra wide 13 MP yang by OS direport menggunakan OmniVision OV13B serta lensa makro 5 MP. Di depan ada sensor kamera selfie 12 MP IMX663. Untuk ukuran gaming phone, hasil-hasil kameranya bagus. Sampai kondisi lighting tertentu, foto-fotonya sharp dengan jejak overprocessing yang minimal, serta warna yang gak lebay. Auto HDR ROG 6 juga bisa menghandle sikon high contrast dengan cukup baik. Nah, sayangnya begitu masuk ke kondisi cahaya indoor baru kita bisa melihat pengaruh ketiadaan OIS dengan detail yang mulai berkurang di mode auto. Nyalain night mode sih membantu ya, cuma begitu lebih gelap lagi, night mode pun nggak terlalu membantu lagi. Keren ya, sebuah handphone gaming bisa merekam up to 8K 24 fps dan hasil footage-nya juga bagus. Tapi saran gue paling maksimal kalau kita letakin untuk ngambil footage yang sifatnya still, nggak terlalu banyak pergerakan. Walaupun memang ketika kita ajak jalan stabil, tapi tetap berasa kurang smooth, patah-patah dikitnya masih ada, apalagi kan 24 fps. Paling mantep kalau mau video emang harus yang 4K 60 fps secara stabilisasi dan kualitas footage lebih optimal. Untuk kamera depan, ROG 6 bisa merekam up to 4K 30 fps dan stabil pula. Gimana nih handphone flagship asal China kebanyakan hanya di 1080p. Malu dong sama handphone gaming satu ini. Kalian akhir-akhir ini udah pernah pakai Zen UI belum sih? Masih berbasis Android 12, UI Android dari Asus ini akhir-akhir ini semakin polished, semakin matang, dan memberikan kombinasi yang tepat antara posibilitas kustomisasi yang luas serta pendekatan minimalis ala stok Android. Looknya simple, tapi di dalamnya cukup deep opsi-opsi yang diberikan. Sebagai contoh ya, soal refresh rate misalnya, kita bisa pick antara auto 60 Hz, 90, 120, 144, dan 165 Hz.
Atau misal kita mau customize ultrasonic buttons-nya untuk menyalakan berbagai fungsi, bisa. Sekedar tips buat yang belum familiar sama Zen UI dan hobi pakai custom icons dari Play Store kayak gue, Zen UI support icon packs. Tapi memang untuk apply-nya bukan dari launcher bawaan, melainkan dari app icons-nya. Buka app-nya, cari opsi apply, lalu cari Zen UI gitu. Yang patut disayangkan, Asus cuma menjamin 2 tahun update OS, nggak lebih. Lalu, soal ketepatan waktu update-nya ya masih di belakang brand-brand lain yang semakin kesini, makin banyak yang gencar. Hal-hal lain yang kalian perlu ketahui, ROG Phone 6 punya opsi storage 256 untuk yang biasa, 512GB untuk yang Pro. RAM-nya ada 8 dan 12GB untuk versi non-Pro, serta 18GB untuk yang Pro. SIM tray-nya dual SIM, no SD card, dan 5G ready. Dan terakhir, tidak support wireless charging. Oke, Asus ROG 6. Ini bisa dibilang ya, best gaming phone selama 2 tahun terakhir yang resmi kali ya. Karena ya udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 kali ini. Tapi problemnya menurut gue lagi-lagi rilis resminya di Indonesia terlambat men, ya kan? Udah beberapa bulan setelah launching globalnya. Sayang banget ya. Ya karena orang yang mau beli ini jadi berpikir, ini gue beli sekarang atau gue nunggu 2-3 bulan lagi buat flagship 2023 yang ya, intinya sebentar lagi dengan 8 Gen 2. Iya. Tapi intinya sih kalau menurut gue mau beli sekarang juga nggak ada masalah banget karena harganya masuk akal banget dan 8 Plus Gen 1 udah terbukti bagus efisiensinya dan performanya. 8 Gen 2 kan kita nggak tahu barangnya bakalan kayak apa. Cak kayak waktu itu lagi 865 ke 888 ya kan, kirain makin bagus. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja udah kita review, udah di tangan dan udah ada di depan mata bisa dibeli. Ya kalau kalian mau beli ini dan mau jadi ini sebagai daily driver, selama kalian bisa cope dengan size-nya, menurut gue smartphone ini udah cukup all-rounder. Sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alesa. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.